Gimana, Mas? Gimana? Nggak kedengeran? Yang existing tadi sama yang ini digabung jadi biar tambah banyak datanya. Hah? Oh, oke, kalau gitu yang ada aja. Yang ada aja Pak ya. Yang ada aja. Ini gue masih di reject, nggak bisa, Udah masukin ya barusan? Iya. Jangan dimasukin dulu tadi, hari ini kita lihat dulu berapa data. Oh iya iya. Nol atau berapa? Oh iya iya. Jangan-jangan masih ada. Terus gimana Pak? Ngomong apa? Coba kita Oh, lihat nanti. oh, info lagi. Nggak ada yang masalah ya, oh ada tuh yang merah tuh. Nah itu kenapa? Coba. Hah? Nah itu beda nama mas, mungkin nomor STR ketukar sama yang lain. Iya di. Itu coba ditandain, berarti ini dari Mas di sana pakai ini nggak ngelook up ke kita nggak? Maksudnya pakai API ke kita nggak? Kalau untuk EPE masih Belum ya? Nah beda. itu ada kemungkinan tuh. Kayaknya mungkin nomornya Beda satu itu ada Pak ya. yang salah. Iya. Jadi makanya kita baca. Nah itu berarti tolong dilihat ya. Iya. Itu berarti SCP-nya harus dicabut nanti. Kalau ternyata memang nomornya sama STR-nya salah. Dibenerin dulu di SCP baru diimport lagi ke kita. Iya baik. Nah itu lagi apa kenapa tuh? 3. Nah untuk yang cahaya medika Pak ya, kita itu nggak pas di cross check di data vaskesnya itu belum ada Pak. Apa kita input aja manual kayak klinik? RSU cahaya medika. Gimana mas teman-teman? Ini aku nggak bisa ngeliat karena nggak di ini join nggak bisa mas. Tolong dong. Atau alamat vaskes tidak ditemukan. Berarti belum dimasukin kali vaskesnya Sebentar Pak. atau salah kode. Oh, bukan Pak. Nah, Jose, izin bertanya, bagaimana kalau klinik yang sudah tutup atau rumah sakit ini di dimasukkan atau tetap? Karena kan ada riwayat SIP ya. Pada riwayat SIP ya. Iya, karena kalau di Berarti nggak SSDMK usah dihapus. untuk klinik yang memang sudah tidak aktif kami nonaktifkan, tapi riwayatnya tidak hilang. Gitu. Ya, berarti nggak usah bu. Berarti di sini Nggak usah tetap dihapus. Oke. Ini tolong teman-teman dibikin flag ya itu. Aktif nonaktif semua vaskes.
Coba di sini. Oke, sudah. Saya pengen ngelihat ini masalahnya nggak bisa ngelihat. Ada lagi nggak, Pak? Ada lagi. Oke, kalau gitu kita ke yang lain itu tadi masalahnya udah kelihatan. Udah kelihatan itu di kode kelurahan. Kan kalau untuk RSUD Cahaya Medika yang di data itu di Jejalen terus di Taman Utara. Tapi pas dicek di template Vaskes itu kode kelurahan Jejalennya nggak ada, Pak. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Itu berarti sementara yang masuk ini dulu ya. Nanti Iya. kita rubah masuknya semua kita Iya. masukkan semua data yang udah harusnya ada. Iya, oke. Jadi berapa yang masuk? Dari total kemarin 2.800, Pak. bukan. Yang sini skala 187 yang masuknya berapa yang gagal? Nggak ada reportnya ya? Nggak ada, cuma kelihatan. Oke, nanti kita buatkan report. Di situ berapa coba data diproses itu di data kan ada tuh. Otomatis nggak bisa. Di data tuh ada sekian berapa tuh? Ada 182, Pak. Berarti kan yang nggak masuk berapa? 5 ya? Iya, 5. Ya berarti 182. Coba kita lihat di detailnya. Iya, isi yang udah. Ini masalah di sini. Di sini, Pak. Iya, pokoknya satu aja klik. Yang masih dari sini kan. Satu aja klik yang warna biru itu. Nah, satu kan? Nah itu. Udah oke. Iya. Coba kita masuk ke punya dinas nggak? Dinkes. Ya Dinkes. Ibu Rena. Iya. Tapi nanti lama mas. Di situ nanti udah bisa lihat di Dinkes. Ibu bisa lihat apa namanya per report per Vaskes. Jadi dalam satu rumah sakit ya dimasukin dari 187 itu bisa dilihat nanti. Jadi ibu punya data itu. Kalau 5.000 tadi masuk semua, berarti nanti seluruh Vaskes yang ada, ibu bisa lihat di apa namanya di tiap rumah sakit tuh dokter siapa aja yang ada di situ. Itu realnya nanti yang dari sini tapi datanya. Baik aja saya. Nah, gitu aja ya. Nanti yang Dinkes lihat masing-masing aja, kita berlanjut ke yang lain. Makasih, berarti data Kabupaten Bekasi dari itu masuk 185, masih ada 5 problem. Di masalah ada beberapa persoalan ya. Tadi nomor STR-nya tolong dicek Mas. Kalau itu nanti dicabut aja tuh, diganti lagi. Iya, nanti di cross check lagi, Pak. Bukan, yang tadi dia export 187, ada masalah 5. Nah itu harus. Semua total berapa tadi? Total SIP yang dokter 2.800 sekitar. Dokter SIP aja? Sekitar. Dokter aja? Dokter gigi? Itu termasuk dokter semua ya? Dokter gigi, dokter spesialis semua? 2.800 ke atas. Hah? 2.800 ke atas. 2.800 ke atas itu berapa? 10.000? Untuk akunnya belum bisa didapatkan ya. Dari PPTSP nggak bisa lihat langsung datanya? Itu masih belum ada akun. Akan disebarkan di grup. Nah, kalau bisa didapat akurat yang diambil aja kan itu. Terus yang masih berlaku aja. Betul. Oke. Ya Bu. Dari 2.800. Yang lain belum tuh. Kalau bisa, aduh gimana nggak tahu. Nanti sebelum launching bisa nggak tuh Mas? Iya, nanti kita kan akan komunikasi secara itu Pak ya. Oke, baik. Siap. Oke, udah Kabupaten Bekasi. Sekarang Kabupaten Tangerang. Enggak? Ya, Kabupaten Tangerang udah di clean? Udah clean? Kabupaten Tangerang ya. Jangan salah, Tangerang Selatan ntar dihapus punya orang. Hah? Namanya tuh rada sama ya. Kenapa ya? Itu punyanya Kenapa? Vaskes detail. Ya, siap ya. Oke Bapak untuk Vaskesnya ada masalah nggak? Banyak.
Kalau ini kan Kan kalau nggak salah Bapak pas di ini aja Pak, jangan Pak, biar dilihat Pak. Tadi Share. Vaskes itu sekitar TBK 800-an lah ya. Hah? 800-an yang kita tahu sih. 800. Iya. Nah, itu masuk lebih dari 800-an gitu. Nah, itu saya untuk nge-clean atau ngeceknya kan nggak tahu Pak, kalau udah masuk ke itu. Itu kita lihat Pak di sini Pak, biar saya lihat juga. Oke, apa ini bisa waktu. Udah, Gatot bisa. Belum ya? Ya. Teman-teman yang di belakang itu Pak Jo. Kan sebentar, Bu Pipit data SIP yang dari Depok itu 5.000 sekian itu sudah dipetakan terhadap kode Vaskes yang sudah di-generate. Berarti Vaskesnya jangan dihapus dulu. Ya, Vaskes jangan. Jangan dihapus dulu berarti. Nanti kita cocokin aja Bu. Nanti kita beresin sama-sama lah Bu ya, Bu Pipit. Nah kalau di Vaskesnya dihapus, nanti kodenya beda lagi. Berbahaya juga nanti. Wilayahnya yang Ya nanti kita udah tadi kan udah sepakat ya, kita ambil data KPU yang terakhir ya. Di KPU yang terakhir itu mudah-mudahan sudah ada semua sampai kelurahannya ya, sampai desa semua yang terbaru kayaknya ada deh di situ. Bahkan mungkin Pak Jo, desa yang belum dikodekan oleh Kemendagri ada di KPU nggak? Paling terakhir ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau seandainya kita udah mengeluarkan data KPU, silakan di-download aja. Karena itu adalah data paling baru banget. Bahkan Kemendagri sendiri mungkin belum memberikan kodenya, tapi kita akan tunggu kode Kemendagri karena memang si desa tersebut sudah keluar gitu. Desa atau kecamatannya udah keluar. Karena kalau Kemendagri itu 1 tahun sekali, walaupun desanya udah keluar, misalnya September ini ya, keluar nama desanya, dia baru akan mengkodekan itu nanti tahun depan. Harus keluar dulu Permendagrinya. Tapi desanya udah keluar. Ini jadi persoalan kita. Oke, baik. Gimana Pak? Sekarang kita cobakan udah hadir ya. Untuk data ininya udah diklaim, kita ini aja Pak, import. Import langsung. Ya. Import ke SIP ya. Kita lihat dulu di data. Datanya kosong nggak? Di ini data, diklik di data. Kosong Pak. Oke, so kita import. Kita lihat sama-sama. Kalau yang untuk itu yang apa? Yang paling terakhir yang udah diberesin Pak, data SIP yang kemarin, yang udah dicocok-cocokin kode-kode segala macam. Iya Pak, itu pecah. Oh ya boleh. Jadi karena pas kali ini kan ada itu ya. Boleh satu-satu. Izin aja Pak. Tuh deh. Ya izin aja dulu. Enggak ada, cuma izin aja di OSS. Kita lihat nggak ada yang merah ya. Maksudnya? Oke. SIP, data SIP. Jadi dia namanya izin aja Pak sekarang, nggak ada industri, nggak ada izin apa, nggak ada. Nah itu ada yang merah tuh. Nanti kita lihat. Ini juga bisa buat teman-teman di ini ya, untuk ngecek di kabupaten kota atau di Jabodetabek untuk melihat bahwa kesesuaian antara nomor STR sama namanya. Itu yang kosong kenapa ya?
Jadi yang keberapa tadi ya? Lupa sih. Tidak. Memang ini ya diskriminasi mas saya. Sengaja dia. Jadi supaya gak bilang itu gue gak tahu. Jadi. Wah banyak lumayan Pak ya? Iya. Udah kelas kayaknya. Soalnya ya tadi saya bilang coba sedikit bisa, baru saya kasih banyak. Udah masih atau masih ada lagi? 3 soal aja? Masih ada Pak, bentar Pak. Masih ada? Oh yes, oke. Tadi nomor 3 ya? 3 baru 3 tadi Pak. Sekarang nomor 4. Ya Pak, nanti ya itu yang harus diperbaiki lagi. Kita ngeluarin yang merah-merahnya itu nggak bisa Pak Jose ya? Ya. Saya habis import gini nih. Iya. Kita keluarin aja yang merah-merahnya doang gitu, yang Ya ini makanya nanti di itu udah tadi udah masuk dalam itu. oh Bahkan report berapa yang berhasil, berapa yang enggak, sama yang merah-merahnya nanti di kalau bisa sebenarnya itu bisa ya nanti supaya bisa ini kan enak ya. jadi kita ngerevisinya enak. Iya. Tapi itu juga bisa dari Bapak, nanti Bapak harus cek itu ini enggak masalahnya namanya ketuker enggak sama orang lain. Terus nomornya juga itu udah Kan harus pilih yang mana itu. ya nanti maksudnya itu jadi apa? Jadi quality assurance-nya di ini juga. Jadi aplikasi kita bisa jadi quality control-nya untuk di teman-teman PPTSP gitu. Iya Pak. Nanti kalau misalnya sudah beres, Ya. pakai tadi CPS dulu PDF, itu kan bisa dia yang merah. Jadi dibuat Oh, saya untuk di iya. CPS page-nya ya. Nggak ada teksnya ya? Iya. Iya, saya iya. Kan 5.000. Iya, makanya tadi dikit terus beraniin 1.000, beraniin lagi 2.000 gitu. Wah masih banyak nih berapa Pak? 5.000. Oh kalau gitu kita ini ya kita paralelin boleh nggak? Sama yang lain sampai nunggu-nunggu ini kan? Oke dari mana Mas? Lupa lagi Kota Tangerang ya, Tangsel ya? Tangsel Mas di share screen-nya diganti Pak. Nggak apa-apa Pak. Bu, 50 diberesin semua itu Pak? Ya semalam Pak. Terhadap Paskesnya? Oh enggak, Paskes udah duluan. Jadi ketika Paskes udah selesai, baru saya tuh semalam beresin. Enggak, maksudnya udah dipetakan sama Paskesnya belum? Udah Pak. Udah. 5.000? 5.000? Iya. Semalam? Enggak. Begadang, nggak tidur nih kayaknya. Pemahamannya udah lama Pak. Nah semalam baru ngertinya Pak. Oh gitu, luar biasa. Enggak Bu, nggak tidur Bu. Iya kayaknya pakai jin, pakai ini. Roro Jonggrang belum dibantu. Yang duluan kan dapat 5.000 lumayan. Kan duluan kan dapat hadiah, makanya saya cepetin. Oh gitu. Tapi udah kepeta ke Paskes kan? Udah Pak, itu yang tadi Oh, di mantap, Excelnya itu ada gitu. Tinggal API aja Pak, dikit lagi tuh. Nah itu tinggal pemahaman lagi Pak. Saya yang lama pemahamannya itu. Kalau belum paham nggak kerja Pak. Belum. Nanti kita lihat ya. Hah? Di share yang terbaru. Ya nanti kita buat Pak Excel apa segala macam. API-nya yang terbaru. Apa? API Pascal itu yang baru. Oh API yang terbaru. Perasaan udah di grup ada deh Pak. Nanti Andrian tolong kasih API yang terbaru. Yang 32. Ya. Ya betul Bu. Iya. Oke Kota Tangsel. Nanti makanya nanti proses
Maksudnya dari 3.700 nanti kan saya lihat lagi tuh Bu, ada Ini katanya yang merah-merah itu maunya sih nambah lagi, diperbaiki gitu kan, supaya sampai 5.000. Itu sih paling. iya, nanti tinggal dikit lagi berarti beliau. Pak, Bapak Ibu sekalian, nanti untuk yang merah-merah, yang memang nomor STR dan namanya nggak cocok, itu jangan dimasukin dulu ya Pak ya. Dicabut dulu SIP-nya. Dibenerin lagi. Karena nggak mungkin masa SIP nomor STR-nya udah beda gitu kan. Jadi SIP-nya kalau saya sarankan cabut dulu SIP-nya, buat lagi baru masukin. Jadi jangan langsung main masukin. Tapi nggak tahu deh, ini terserah. Karena kan nomornya berbeda tuh, nomor STR-nya. Ya kan Bu? Di SIP-nya nomor STR-nya beda dengan namanya. Memang kan begitu kan, biasanya dicabut dulu kan. Saya di Kota Bandung gitu, dicabut dulu, benerin nama aja misalnya, nambahin aja atau Dokter Andes atau apapun, dia cabut dulu baru dikeluarin lagi. Nggak bisa langsung perbaiki gitu Pak ya? Kita Terserah sih, tapi nanti nomor berbeda waktu di waktu di scan. Waktu di scan sama itu kan ketika misalnya katakan Dinkes datang mau lihat di scan. Ini nomor STR-nya kenapa beda? kalau dicabut dulu, pencabutannya Pak bisa kalau pencabutannya satu-satu. Nggak mungkin diedit dikasih ya? Kalau pencabutannya satu-satu, repot juga Pak. Ya itu terserah lah, kita serahkan kabupaten kota aja kalau mau diedit itu pasti beda nanti dengan SIP-nya. Kan nggak banyak Pak, nggak tahu banyak atau enggak tuh. Oke, untuk ini dulu kota Tangsel. Di clear dulu, kota Tangsel udah di clear, ya. Kota Tangsel ya. Nah itu, postmannya Pak boleh Pak. Bapak itu ada berapa file? Itu file yang keempat ya? File yang keempat masih jalan? Oh, udah Pak, udah selesai. Udah selesai. Kalau file yang kelima ada lagi nggak? Bentar. Kelima, ya kelima nih. Kok saya lupa yang kelima atau keenam sih, salah satunya nih sih Pak. Nggak apa-apa diimport aja ya. Oh iya. Di share ke sini Pak, biar kelihatan sama teman-teman yang lain juga. Oke. Oh, beda. Yaudah, itu udah di clean belum? Coba kita lihat di data. Klik, ada nggak? Kosong ya? Hah? Coba lihat. Udah dikosongin sama teman-teman di sana. Oke. Udah, kita import Pak. Bapak ada berapa? Tadi 100 saya lupa. Oke, enggak. Udah, Pak. Pak, satu lagi yang keenam Pak. Wah, lagi banyak banget ya. Report Dinkesnya tolong diperhatiin, itu kayaknya ada persoalan deh. Report Dinkesnya. Ibu dari Kabupaten Bekasi, report Dinkesnya udah bisa dilihat. Kalau ada persoalan nanti bilang ke Pak Sulaiman. Ini punya memang nggak berubah dari dulu. Itu nggak berubah Pak. Postman-nya. Waduh, banyak yang merah tuh. Kenapa tuh? Enggak, ya Tangsel, kota Tangsel.
Harus dilihat lagi nanti teman-teman Kota Tangsel ya. Oh, Iya. ini banyak yang merah. Oke, kita lihat di data berapa banyak. Ini bukan. Itu di save dulu ya. Itu Excelnya kita bisa simpan di situ ya Pak Yosep ya. Pak Yosep, Excelnya bisa kita simpan kan Excel yang terakhir. Jadi yang teman-teman gunakan Excelnya itu ada nanti tersimpan di page-nya masing-masing. Berapa di data? Berapa yang masuk Pak? Ini kan udah semua Pak. Baik lagi 300. Di data, diklik di data, terus habis itu nanti lihat berapa banyak tuh. Yang terakhir, diklik page terakhir. Yang page terakhir Pak, jangan next, page terakhir. Nah itu, berapa Pak? Hah? Nah berarti sisanya dari 91, 195 tuh ada masalah tuh Pak. Tolong di, tadi 195, 91 yang masuk. Dan Bapak total berapa Pak di Tangsel, Kota Tangsel, seluruh SIP dokter gigi? Hah? Harusnya dicoba nanti 2000-an lebih Bu. Kayak 2000 nggak sebanyak ini deh. 5000 tuh mereka. Bukan ya, berarti 97 Bu. 97 ya tuh. 91 Bu. Di grupnya yang lama Pak. Iya, template-nya kayaknya tuh harus dilihat lagi. Kita kan punya grup yang lama dulu Pak. Oke, nanti itu apa sih namanya ini bentar lagi dirubah. Jadi nanti besok baru bisa diproses ya. Oke, baik, udah 1, 2, 3. Bapak masih jalan? Udah Pak. Udah selesai, tolong di ini Pak, di share berapa datanya Pak yang masuk. Iya. Dari kabupaten, enggak, ini yang tadi balik lagi ke Kabupaten Tangerang. Iya, zoomnya hilang lagi. Itu update nggak sih itu? Zoomnya mana ya? Itu kan kita bisa lihat ya berapanya di bawah tuh ada reportnya tuh semua. Teman-teman nanti bisa lihat. Oh. Kan punya kita ini, punya Tangsel. Ini mana nih? Ini Tangsel mana nih? Tangsel itu Pak. Oh, di itu dulu sebelum Pak. Tadi kita ada yang mau disampaikan enggak? Udah, oke. Aneh banget. Masih. Kagak. Bisa udah di-share Pak. Oh boleh. Ya. Oh iya siap. Sini. Berapa Pak itu coba? Ini kita refresh dulu ya. 3.716. Coba Pak kita lihat berapa yang masuk Pak? 3.716. 3.716 Bu. Dari total? Nggak tahu ya, lupa ya. Lupa Pak. 5.000. Bukan enggak Bu, beliau kan belum sampai segitu. 5.000 itu total semua, yang belum Iya. dikerjain masih ada PR-nya. Terus tapi 5.000 saya punya sampai ke internship nggak saya masukin Pak. Oh iya, nanti Kan nunggu keputusannya Pak ya. Berarti masih tetap berkurang. Dikurang ya saya nggak hafal sih. Saya Siap. kurang-kurangnya aja lah. Ini udah keren nih Pak. Udah bagus sih, sisa 2.000 lagi nanti kita ini. Mungkin Udah luar biasa, tinggal lebih aja. Bu, tolong Pak Sulaiman bisa tolong dikasih nggak passwordnya yang Dinkes 3.700. pengen lihat report per rumah sakit deh. Iya, betul. Hah? Ini nih. Kabupaten lockout dulu terus masuk lagi Pak. Kita bisa lihat ininya. Tolong dikasihin. Yang Dinkes Kabupaten Tangerang. Kita masuk Silakan. Apa? Ibu dari Kabupaten Bekasi udah bisa lihat report tadi? berapa Pak? Kirim aja. Atau mau loginin gua apa? Loginin nggak apa-apa. Enggak, terakhir Depok deh. Ini habis itu tadi siapa lagi Bu? Oh mau dari itu.
Kabupaten Bogor tadi ya? Oh, kirain mau dengar ini nggak? Ada. Udah? Belum? Passwordnya dong? Bentar, Pak. Oke. Udah belum bro? Oke, di bawah belum. Masih Kabupaten Tangerang. Oke, sementara diklaim dulu yang Depok. Sementara nunggu Pak Sulaiman biar kita masuk Depok. Ini banyak banget nih datanya soalnya. Ibu ada kan datanya Bu ya? Excelnya jangan sampai nggak ada nih nanti udah kita hapus. Iya, dinkesnya. Satu Excel atau beberapa? Oh sip. Satu. Oke, ini kita bisa lihat ya. Aduh, saya nggak bisa lihat di monitor nih, teman-teman. Iya Pak, udah masuk ke Nah itu ada jumlah ya tadi. Aduh, saya nggak bisa lihat soalnya. Di sini itu ada yang mau habis itu 118. Nanti bisa diklik yang habis tuh siapa aja yang mau habis. Ada 665, ada 2000 tuh dokter aktif. Ini ada semua ya. Nah coba kita klik ke rekap data per itu, per rungkit. Nah ini ada masalah apa nih? Hah? Belum dihituin? Ya udah, oke. Nanti tinggal dilihat ya buat yang kabupaten tinggal diberikan aja passwordnya ke Dinkes. Mudah-mudahan besok udah ada, itu ada per rumah sakit nanti ada beberapa yang Bapak masukin ada datanya. Ini maaf nih Pak, saya nggak paham ininya ya. Maksudnya diserahkan ke Dinkes aja gitu apa gimana? Iya, karena Dinkes butuh Pak. Jadi per rumah sakit berapa data dokternya? Mereka nggak melakukan rekap lagi. Data ini siapa yang update? Kan dari Bapak masukin tadi itu langsung otomatis masuk ke Dinkes. Oh, Ini ke pasien. Oh, dari sini lagi diperbaiki gitu. Ya. Oke lah. Nanti dikasih Dinkes langsung dapat. Jadi kalau 5.000 itu udah masuk real, berarti nanti Dinkes itu udah dapat reportnya langsung per Vaskes. Berapa misalnya puskesmas anu dokter umumnya berapa, ininya berapa, tapi baru dokter ya, kita nggak bicara tenaga kesehatan yang lain. Nanti itu semua ya, Mas Sulaiman tolong diupdate ya besok kalau bisa. Ya, oke, sip. Udah, sekarang ke Kota Depok, mohon izin di close Pak. Makasih ya Kabupaten Tangerang, udah luar biasa. Ini ya berarti dari Bapak ya datanya Pak ya, Kabupaten Tangerang. Setiap pencabutan juga update. Beda. Kalau ada klase namanya dia masuk. Ini udah di situ ada apa itu? Joni di. Boleh sama ini juga Pak. Kalau udah kabari aja Pak. Nomornya. Ya. Kita perlu lihat. Ya biar pantau lah. Di Mariananya itu. Nah, Ya makanya kan kita. Tapi anaknya ada nggak? Anaknya ada. Harusnya masuk. Sip. Kabarin aja ke ini ya. Iya, udah kita update. Itu masuk. Teman Depok, share screen.
Betul, Mas nggak bisa masuk lagi, satu lagi nih, Depok. Oke, dari Kabupaten Bogor dulu. Daring ya, dari Kabupaten Bogor, izin. Yang mengikuti boring, tadi Bu Yanti ya? Bu Yanti, mohon izin Bu Yanti. Oke, masih ada kendala teknis, berarti kita lanjut aja Bu ke ini dulu, nanti baru kita lihat yang Bogor datanya. Yang siapa lagi yang kira-kira show? Iya Pak, hadir. Hadir Pak, Bu Yanti Kabupaten Bogor. Ya Bu Yanti, mohon izin Bu Yanti bisa di share screen Bu. Untuk yang login PPTSP Bu. Maaf Pak, saya sedang di luar ini di Bogor Fest. Iya Bu. Nanti Kanalnya kecil sebentar, banget ya. mungkin bisa yang lain dulu, saya konfirmasi yang tim yang di kantor ya Pak ya. Iya baik Bu, siap. Ya, sebentar. Oh mana? Oh iya lagi di jalan ya. Oke Bu, siapa yang kira-kira mau itu lagi yang tadi lanjutin? Dari mana? Kota Tangerang, Kota Tangerang. Kota Tangerang monggo silakan di mana Pak Bobi mana? Nah. Iya. Ke sana dilihatin apa? Boleh biar foto. Oke, di share ada yang mau di present di present di sini di situ, Pak. Di situ aja ya. Di situ aja lah, Bu. Ya udah oke, mau silakan. Tapi asal di share screen. Oke, berarti kita kan ada 4 ya. Yang pertama itu adalah untuk import Fastcase. Apakah itu sudah done semua atau belum? Yang kedua, ntar dulu saya uraikan nanti tinggal presentasi. Yang kedua adalah import SIP. Jadi didasarkan atas Fastcase tersebut, SIP-nya baru bisa diimport karena ada kode-kode SIP, kode-kode Fastcase yang ada di situ. Yang ketiga, kita uji coba API. Maksudnya udah connect belum, udah tahu belum cara dan lain sebagainya. Yang keempat adalah aplikasi yang di aplikasinya Masnya yang namanya perizinan online, perizinan.online.kotatangerang.go.id ya. Nah itu apakah sudah menggunakan API-nya, jadi kita tidak lagi login ke aplikasi kita, tapi di aplikasi ibu untuk melakukan permohonan dan lain sebagainya. Walaupun belum di-up, tapi maksudnya apakah itu sudah di-code ke situ atau belum. Nah itu aja, yang 4 itu. Maka silakan Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk yang pertama, kemarin kita ada miss juga, karena yang harusnya kan yang pertama itu adalah mengimport data Fastcase ya. Nah, kemarin kita makanya agak bingungan di data Fastcase-nya itu kan yang dari import ship itu kan enggak sinkron sama punya kita. Akhirnya kita samakan dengan yang kita dulu, cuman kita gagal karena ternyata mesti upload dulu ternyata ya data Fastcase Kota Tangerang yang ini nah itu belum kita import. Jadi ternyata tadi kita coba banyak nama kecamatan yang salah. Ternyata saya diskusi dengan Kota Depok, nama kecamatan itu kita nge-refer ke data Fastcase-nya ya. Fastcase-nya ya, bukan data SIP-nya ya. Nah, kami kira kemarin itu data SIP dari si pemohon, si data kecamatan dan kelurahan itu sama data alamatnya. Nah, kita miss-nya di situ. Nah, rencananya kita baru mau mensinkronkan dulu data Fastcase-nya, terus kita import ulang ya. Karena banyak nama rumah sakit yang berbeda dengan yang existing gitu. Kemudian untuk klinik juga ternyata kita ada 150 lebih Bu ya. Jadi kita dan ada yang beberapa klinik yang belum terregister juga, perlu kita kita data ulang lagi gitu ya. Nah, untuk klinik sih utamanya gitu, sama nama puskesmas gitu. Nah,
Kenapa juga kendala kita di Paskes, karena Paskes itu kan ada kecamatan kelurahan gitu Pak ya. Nah, banyak kecamatan kelurahan itu yang double-double Pak. Jadi kecamatannya kita itu kalau nggak salah cuma 13. Di sini sampai 34 kecamatan gitu. Nah, kemarin kita ada kesulitan di kode kecamatannya itu merujuk ke mana, ke BPS atau apa. Kemarin saya ada coba lihat di BPS, ternyata berbeda ya. Ternyata bukan dari BPS, katanya dari Mendagri gitu ya. Tuh kemarin kita, jadi akhirnya kemarin kita kebingungannya di situ. Satu nama kecamatan sama kelurahan. Kan juga ada di satu ada nama kelurahan di 2 kecamatan yang berbeda gitu. Contohnya kayak Kelapa Indah ya. Kelapa Indah kan seharusnya ada di Tangerang Bu ya. Tapi di Karawaci juga ada. Kemudian ada kalau nggak salah itu Sudimara Timur ya yang nggak ada itu. Itu data lama sih Pak. Nah, kita akan ganti. Tapi teman-teman yang udah masuk itu akan yang kita benahin di internal. Nah rencana kita mau kita masukin data KPU. Kita punya data KPU yang terakhir. Jadi walaupun datanya di Kemendagri bahkan belum ada, di kita udah ada. Di teman-teman kabupaten kota biasanya di Bapeda udah ada juga tuh. Nanti akan kita ini kan. Nah cuman sekarang apakah kita, ini kan berarti belum dilakukan sama sekali ya. Jadi reportnya karena kemarin kita kesulitan di Fastcase-nya, kita upload dulu report yang non Fastcase jadi mandiri. Mandiri udah kita upload semua. Oh untuk yang SIP mandiri. Betul. Mandiri akhirnya udah kita semua. Itu kurang lebih ada 400-an ya, 400 data udah kita upload. Ya kalau nggak saya coba 479 ya. Ya 479 boleh. Nanti kita clean dulu ya teman-teman ya. Ya. Nah untuk itu apa sih namanya Vaskes itu rumah sakit tolong jangan dirubah dulu Pak. Karena apa? Karena kita dapat datanya dari Yankes. Jadi kita standar Yankes yang kita pakai. Nanti takutnya Bapak rubah di situ karena mau didasarkan atas SIP Bapak, Yankesnya tetap begitu namanya gitu. Ini jadi persoalan. Jadi itu adalah data puskesmas dan data rumah sakit itu adalah data dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita jangan rubah-rubah dulu. Walaupun di Bapak Ibu berbeda dan walaupun bisa dirubah di Bapak Ibu jangan dirubah. Kecuali klinik. Kalau klinik memang oke. Nggak ada masalah. Berarti dan untuk yang puskesmas sama rumah sakit kita ngikut yang ikut yang itu diedit aja ininya gitu di mana kelurahan kecamatannya. Terpaksa harus begitu. Oke, tolong di-clean untuk di Kota Tangerang. Di-clean. Oh, mandiri. Saya nggak perlu di-clean lagi kalau mandiri ya. Mandiri sih saya kemarin udah ini sih. Nggak perlu di-clean lagi karena kan nggak ada persoalan di situ, nggak ada connect ke. Oh ada ya kode jenis kan, tapi nggak ada kode Vaskesnya. Atau mau dicoba? Oh, oke. Itu yang ada itu kapan Pak ininya? Mandiri. Mandiri kurang lebih nggak berapa kapan? Udah. Iya. Oke, kita clean aja. Kita clean dulu nanti masukin lagi. Ada seperti upload ulang yang mandirinya ya. Oke. Filenya ada bawa kan? Filenya ada. Oke, baik. Enggak, Pak, di itu kan. Di clean dulu. Kota Tangerang kan ya? Ya. Ya, Kota Tangerang, ntar sebentar. Ya. Ini sekalian nge-clean tadi, sekalian presentasi, sekalian nge-clean aja ya. Iya. Jadi biar selesai Bu cepetnya. Nah, sementara kita clean, Bapak untuk API gimana Pak? Mohon izin Pak, sebelumnya untuk API kan memang belum diterapkan Pak di perizinan kami Pak, belum diterapkan sama sekali karena memang yang API ini saya belum tahu nih harus seperti apa dan saya belum dapat jujur ya, saya belum dapat ngikut ini pun saya baru 2 kali kan kemarin sama sekarang. Saya belum tahu itu API-nya buat apa, get atau buat post atau seperti apa. Dan buat code-nya seperti apa, akan tampilannya seperti apa, itu saya belum dapat sih Pak. Oke, kemarin kalau nggak salah API sama siapa ya ininya? Hah? Iya, kalau nggak salah udah dikasih dan di situ sudah kita jelaskan di dokumentasinya ada. Itu untuk apa dan lain sebagainya ada. Sebelum pertemuan yang pertama kemarin sudah ada suatu. Ini untuk cabut, ini untuk profile, ini untuk melihat 3
tempat praktek atau enggak, berapa tempat praktek. Ini untuk mendapatkan QR ada semua dan itu sudah kebetulan tadi udah dipresentasi sama Kota Depok tuh waktu awal. Ya, untuk yang tutorialnya sih mungkin kita dapat ya, cuman kemarin sih ada beberapa yang Mandiri, Pak. Praktek mandiri dokter itu enggak ini, masih bingung juga. Jadi kemarin kita juga nunggu sih untuk yang penggunaan API itu kalau nggak salah kan mau ada tutorial lebih lanjut ya. Oke, itu udah terakhir. Udah situ. 32 terakhir. Iya. 3.2. Oh, Gitu kan. Udah jangan salahin. Oke, lanjut. Berarti diterapkan sih nggak usah, Pak. Cuman Bapak siap-siap waktu kita nanti launching itu udah nggak ada lagi yang keluar. Jadi Bapak mau nggak mau ngambil pakai API. berarti Atau login. login lewat si website itu sudah dihapus gitu ininya Pak. Bukan, kalau login mesti tetap dibuka. Di daerah yang teman-teman lain ya, yang nggak punya aplikasi, Pak. Kalau Jabodetabek saya yakin udah punya aplikasi semua. Iya, soalnya kami pun memang udah ada QR-nya. Jadi kalau misalkan nge-scan itu memang udah tahu bahwasanya data tersebut yang itu Pak. Gitu. Jadi dari aplikasi kita tuh udah memproduksi QR-nya sendiri gitu. Bukan, ini QR-nya yang dari kita. Jadi salinan itu tidak lagi ada kertas begini Bapak. Bapak TPTSP dia mana? Siapa Bapak? TPTSP. Nanti Bapak nanya buat dokternya kan nggak mungkin. Nah, saya nggak dapat salinan, dan nggak dapat kertas lagi gitu. Terus Bapak dasarnya neberitin SIP apa? Ya kan? Bapak harus ngambil salinannya. Itu berarti yang paling pertama. Tapi itu pertama. Tapi kita larinya ke situ juga. Oh, berarti walaupun kita juga sudah bisa membuat QR kita sendiri tetap harus QR kita itu adalah salinannya. Oh, jadi nanti Bapak itu ambil salinan bukan lagi dari dokter tapi dari aplikasi ini. Melalui apa? Login bisa. Mau login bisa dapat kita. Tapi kan masa Bapak login gitu. Capek kan BPTSP-nya harus login tiap kali dokter datang. Biar aja dokter itu yang ini sendiri, sistem yang jalan yang ambil langsung gitu. Kalau itu syaratnya udah lengkap, bahkan dilengkapi dengan tadi, di situ aplikasinya kalau seandainya lebih dari tiga lah katakan, nggak akan bisa lanjut di Bapak lagi, nggak bisa lanjut bikin SIP lagi gitu. Dan kalau seandainya 3 itu misalnya katakan di Kota Depok dia nih, Kota Tangerang Depok deket nggak sih? Kota Depok nih 3. Ternyata yang 2 di Kota Depok itu sebenarnya ada persoalan tadi tuh, yang tadi yang rumah sakitnya berubah. Masuk tuh datanya ke situ. 2 nih atau 1 lah karena berubah nama rumah sakit. Sebenarnya dia cuma punya yang berlaku 2. Dia harus ngurus dulu ke Depok. Kabut dulu 1 itu. Maksud diurus. Baru bisa di aplikasi Bapak tuh jalan lagi gitu. Jadi menggunakan API gitu maksudnya. Berarti ke depannya fungsi itu semua menggunakan API ya. Nah, begitu, bukan fungsi semua, maksudnya kita login bisa kita, tapi masa sih login gitu. Pengecekan gitu pokoknya lewat API lagi. Lewat API semua dia udah kasih API-nya. Itu yang maksudnya kita mau presentasikan di sini. API-nya udah dipakai belum gitu belum sih. Belum di up enggak, di aplikasi enggak apa-apa tapi udah kelihatan. Kemarin jadi udah siap gitu. Kemarin sih cuman testing gitu aja sih, testing apa? Postman gitu ya, lewat postman aja paling testing. Nah, kalau bisa sih langsung aja diterapin, Pak. Jadi nanti itu udah tinggal jalan aja gitu. Berarti nggak harus lewat postman kan? Enggak. Langsung jalankan di aplikasi. Nah gini Pak, mohon izin Pak. Jadi kan memang yang tadi Pak, kalau untuk demo untuk saat ini memang belum bisa Pak, karena memang kan saya kan belum dapat datanya nih Pak, terus terang. Mungkin setelah ini saya tadi Bapak ini bilang postman dan lain-lain itu juga saya juga sudah tahu Pak. Ya siap. Gitu. Mungkin nanti saya minta datanya, saya pelajari lagi ke depannya seperti apa. Langsung dimasukin ya? Ya langsung dimasukin. Intinya kan nanti kan berarti kan dari API itu kita bisa melihatnya, QR-nya dikeluarin nanti biar dilihat sama si pemohon. Ya pemohonnya dan kabupaten kota yang lain gitu ya. Dia mau itu dia bisa lihat juga. Betul. Gitu. Kayak gitu. Udah. Kapan kira-kira tuh ditanya pikiran? Ya jangan ngomong doang. Ini datanya mana Bung Sari nih. Nanti kalau 3 minggu lagi kita launching
Enggak, maksudnya 2 minggu 3 minggu kita launching jadi tetap jadi kebutuhan di bapak ibunya. Iya. Itu cepet kok. Iya. Kota Depok 1 hari kalau nggak salah terjadi langsung Mas Niko. Habis itu pusing. Tipes. Yang paling aman kayaknya Kota Depok deh udah semua. Ini kan running tapi yang daftarnya Ya beres semua dia. Mana orangnya tuh? Kemana tadi Pak Niko? Bu Pipit tuh berdua tuh urusannya. Ya mungkin itu Pak. Jadi memang saya pun masuk grup pun baru kemarin Pak. Masuk grup pun baru kemarin. Makanya saya rada apa ya kalau kata kita celang-cileng nih. Kalau gitu kita masukin dulu lihat datanya Pak. Yang ini. Kota Tangerang. Diklik di data. Data di data Pak. Diklik data. Kosong ya. Oke, yang tadi 400 tolong dimasukin. Ya, sekalian masukin saya mau tanya Pak, Bapak data ICP-nya berapa banyak? ICP dokter gigi? 2.800-an 2.800. 2.800-an. 2.800 yang baru masuk 400-an ya? Iya. Mandiri semua? Mandiri semua. Sisanya yang Asik tuh. Pasienkes. Mas Kevin asik tuh data mandiri banyak yang masuk nih. Ya jadi bisa dipakai sama teman-teman di apa namanya di SSDMK. Nanti nggak apa-apa kita produce ke sana. Sama di DO juga. Itu termasuk longitudinal latitude-nya nggak? Ada sih Kalau ada praktik mandiri longitudinal latitude keren banget tuh Mas. Jadi kita tahu tuh titik-titiknya di mana di Tangerang. 400 loh banyak banget tuh praktek mandiri. Oh iya yang paskesnya sih belum. Kalau udah dipetain tambah lagi. Udah. Mas tolong dimasukin di import. Ya. Udah ekspor. Satu dulu aja Pak ya. Satu ini SP-nya belum satu. SP-nya 2. Ini punya SP 2. Ya kan? Loh. Itu. Nanti ini apa? Kan persoalannya saya mempertanggungjawabkan jawabannya kalau sering saya mengatakan makanya tadi itu bisa nggak saya naik kereta ya nggak apa-apa saya naik kereta hari Kamis pagi berangkat gitu bebas saya mau kereta aja tuh pulangnya iya nggak apa-apa gitu kan ya udah yang penting buktinya iya deh balik kan oh ya udah ya pulangnya Sudah dimasukin Mas, ayo. Formatnya udah sama belum? Udah sama kan sama kita punya kan? Iya. Harusnya tadi data tadi udah bisa itu sama. Kita sesuaikan aja sih yang database kita kan Bentar. Maksud saya waktu Mas import sebelumnya ada Excel-nya nggak? Nah itu aja. Excel template itu kita pakai juga buat pertimbangan paskes tadi itu. Enggak, paskesnya nggak kita utik-utik. Maksudnya sekarang kan yang mandiri Mas, yang mandiri aja. Yang Excel yang lain nggak usah.
Masih ulang dulu atau gimana Mas? Oh, yang data kemarin belum nggak ada atau udah ketimpa? Oh, ketimpa. Kita balikin lagi nanti. Oke, lanjut. Ibu yang dari Bu Pipit udah bisa masuk belum? Teman-teman, halo? Bu Pipit nggak bisa masuk nih. Aduh, repot ya. Pakai apa ya? Pakai laptop yang lain atau gimana? Nggak mungkin datanya di situ. Mas Tutut? Kagak ada. Lu lagi pengen di blok-blok sekali. Jadi kalau tuh dicobain dari sini saya pakai prosesnya jadi kalau saya masuk ini saya lagi Bu Pipit ada laptop yang lain nggak ya? baru saya masuk lagi Yang tapi pakai data yang Ibu. Yang lain. Tapi apa jangan-jangan udah di blok juga ya? Saya juga nggak bisa masuk, Bu. Enggak, bukan. Ada persoalan. Santai, Mas. Atau buat ini aja, nggak bisa ya buat yang baru. Oke, dari Kabupaten Bogor, Bu. Sudah, time teknisnya sudah ada? Hah? Enggak, dia filenya di dalam laptopnya. Ibu ada flash disk, Bu? Bu Pipit. Oh, ya udah. Sementara kita menunggu Kota Depok, Kabupaten Bogor, mohon izin Bu Yanti, tim teknis sudah ada. Bu Yanti, halo. Iya, halo Pak. Siap Bu, tim teknis sudah ada Bu Yanti. Kalau share screen pakai handphone bisa nggak ya Pak? Kebetulan ini kita di luar. Suaranya kurang keras Bu, nggak kedengeran. Kalau share screen dari handphone bisa nggak ya Pak? Filenya Ibu gimana? File yang ada? Filenya ada di handphone. Oh, filenya ada di handphone? Iya. Oh, boleh Bu. File yang SIP itu ada di ini yang sudah diolah. Iya, yang sudah diimpor kan Pak? Oh, yang sudah diimpor. Baru sebagian. Iya. Ada di handphone baru ya? sebagian yang diimpor, ada tadi yang 500 tadi. Ada Bu? Ada 500 sudah diimpor kan, ada yang harus dihapus lagi ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Kita mau import ulang Bu, mau bersihin datanya. Sudah siap Bu? Iya. Oke, tolong dihapus yang ke Kabupaten Bogor Bu ya. Sebentar Pak, sebentar. Sudah siap. Belum, bentar katanya. Bentar Pak, belum. Sudah. Coba. Iya, bisa yang dimulai Pak. Bisa Pak, bisa dimulai. Sudah ya, ada siap Bu ya? Ya. Oke, tolong dihapus Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor Bu ya, confirm? Yang SIP-nya ya Pak.
Ya SIP-nya aja, Vaskesnya nggak usah Bu. Ya. Vaskesnya ngapain? Saya dihapus dulu aja ya. Oke, tolong dihapus Kabupaten Bogor SIP-nya. Mau di ini lagi. Sudah, oke Bu. Mohon di share screen dan diimport lagi untuk SIP-nya Kabupaten Bogor yang sudah di Ibu olah datanya. Iya Pak. Enggak Bu? Ya baik Pak, baik Pak. Sudah siap. Ini Ibu dari Kabupaten Bogor sudah siap share screen belum Bu? Datanya udah kami hapus. Sebentar Pak, masih dicoba. Teman-teman tolong Kota Depok dihapus SIP-nya ya. Enggak. Jangan nanti berubah kode dia. Nanti kita mau beresin di belakang sama teman-teman. Yang penting kotak-kotakannya Mas Niko. Double nggak apa-apa. Nanti kita beresin. Jadi double jadiin satu. Ya belum, nanti dulu lagi mau dihapus sama teman-teman. Nanti yang share screen dari, halo Pak. Iya siap Yang share Bu. screen dari nama Zoom-nya Dewi DPMPTSP Pak. Oke baik Bu, siap. Mohon di Tunggu Bu ini. Ya. Yang share screen namanya siapa Bu? Udah join belum Bu? Lagi nyoba nampilin filenya dulu nih Pak. Karena lewat handphone ada repot. Bisa bersama. Coba tadi bersama. Selanjutnya siap-siap ya Kota Bekasi dan Kota Bogor nanti. Mohon izin. Terakhir DKI. Hah? ID Vaskes nggak boleh kosong lah. Nggak mungkin. Kan dia kalau klinik nomornya berapa? 17, 27 kalau salah. Ya, sudah tampil ya Pak di layar. Halo? Ibu data 5.000 bisa ada gimana ceritanya? Oh oke baik Bu. Siap. Mangga Bu. Ya. File yang ada ya siap Bu. Ya. Nah ini udah jalan. Belum ada yang merah ya. Sudah ya? Baru 50. Baru 50 Pak. Berapa Bu? Baru 50 ini ya. Oh 50 oke. Tolong dilihat di data Bu, di menu data. Di menu data. Data Bu. Ya. Oke, totalnya berapa Bu yang masuk? 50. Sama. Baru 50 Pak. Ya 50. Ya sama berarti. Oke. Baik datanya udah. Kalau bisa Bu ya, ini ada berapa total dari Kabupaten Bogor tadi? Bu? 3.000 Pak. SIP-nya 3.000 ya? 3.000 ya.
API masih belum, nanti diterapkan. Ya baik Bu kalau gitu. API sudah Pak? API kalau nggak salah tadi udah dibaca sama teman-teman teknis ya. Iya Oke, sudah belum Pak. masuk Sudah baru API. 50 Ya. Kabupaten SIP yang Bogor. import Masih 50. jauh Bu, 3.000-nya kayaknya harus dikejar. Iya Pak, siap. Tadi itu maksudnya kalau misalnya tadi takutnya ada kesalahan lagi, jadi kita belum import lebih banyak lagi. Oke, baik. Besok insya Allah udah bisa dilakukan lagi. Bisa diedit. Udah kita Iya Pak, perbaiki. sebentar. Kalau misalnya nanti ada kesalahan lagi di kami, kesalahan dari Excel-nya atau apanya, untuk mengedit atau menghapusnya di bagian mana ya Pak? Suaranya kurang keras bagaimana Bu? Kalau misalnya ada kesalahan lagi ketika penginputan, nanti yang menyebabkan ketika diimport nanti jadi merah, itu ada menu edit atau hapus nggak Pak? Untuk kami. Izin Bu, suaranya agak dideketin lagi Bu, nggak kedengeran Bu. Maaf. Iya. Apabila ada kesalahan kembali Pak dari data Kesalahan kami. dari siapa? Kita atau dari? Misalnya Ya. ketika pas import nanti hasilnya ada merah lagi atau ada error atau misalnya Ya. jadi muncul 2 kali, itu kami apakah bisa kami mengedit atau menghapus Pak? Kami apakah bisa apa Bu? Mengedit atau menghapus? Nanti dia ngupdate kok Bu, nggak apa-apa. Itu nanti Ibu ini aja. Dia update. Oh, Harus dia akan dihapus langsung gitu. update ya? Update nah. Bisa jadi maaf nanti tidak. Ibu namanya sama terus field apa yang diisi nanti dia ngupdate nambah. Oh, nambah. Yang merah-merah nanti kita coba mau kita keluarkan supaya nanti Ibu bisa lihat yang merah itu masalahnya apa, apakah namanya atau nomor STR-nya. Gitu. Ya. Ya, Baik. Bu. Baik. Baik Pak, Makasih, baik Pak. Kabupaten Terima Bogor. kasih. Ya, terima kasih Pak. Lanjut ke Kota Depok. Izin Bu Pipit di share screen. Itu teman-teman total recordnya berapa SIP? Oke, baik. Ini kita lihat dari Kota Depok. Melakukan import. Merah semua. Oke, ini pasti lama nih. Berapa? 5.000 ya? Nah, oke. Sementara 5.000 kita menunggu Depok selesai. Lanjut ke Kota Bekasi. Monggo silakan. Dari teman-teman Kota Bekasi. Siapa ya? Mana? Kota Bekasi. Oh ya. Oh, lagi ke bawah ya. Ya, siap. Oh, siap, baik. DKI dulu atau gimana? Silakan, Bangga, teman-teman DKI. Bu. Mohon dilaporkan ada 4 yang kita ini ya, apa yang kita jadikan untuk maksudnya hari ini yang pertama import Vaskes, yang kedua import data SIP, yang ketiga API, sama yang terakhir yang aplikasi. Baik, mangga Pak Gusni, Pak teman-teman. Mohon ininya teman apa? Kalau ada yang mau dipresentasikan silakan. Oh, ini aja Kang.
Tes satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Jose, Bu Cilda, serta rekan-rekan semuanya. Kalau untuk kami DKI, untuk progres kita memang masih kecil ya Bapak Ibu. Kenapa masih kecil? Karena kita ingin fokus ke master Vaskesnya dulu, itu seperti itu. Karena kalau dilihat dari data existing itu, seperti penamaan Vaskes itu kita masih banyak variasi. Sehingga kita kerjasama sama Dinkes untuk coba mengumpulkan nama-nama Vaskes untuk nanti dijadikan sebagai data master. Nah, adapun yang udah kita coba upload di salinan, untuk yang master rumah sakit itu ada sekitar 210, untuk yang klinik itu sekitar 1537, untuk puskesmas itu ada 307, untuk lab ada 19. Untuk masih proses cleansing ada di data apotek, dan masih yang lainnya kita menunggu dari teman-teman Dinkes ya. Seperti itu. Nah, lalu untuk jumlah SIP yang masih aktif STR-nya, masih aktif SIP-nya gitu yang belum berakhir, itu berdasarkan Juli 2023, untuk dokter umum itu sekitar 14.000 dan 6.695, lalu dokter spesialis 14.000 juga, plus 3.000. Pelan-pelan Mas, ini lagi dicatat. Oh, nanti saya bagi ke Bu. Dokter, enggak. Ini kenapa saya tambah? Kita waktu itu awal-awal penerbitan SIP kita ada 2 aplikasi ya, Bu. Jadi ini yang 14.000 di aplikasi yang kedua, yang 6.000 di aplikasi yang pertama. Ini dokter umum 14.000. Iya, dokter umum ini nanti dalamnya ada dokter yang Ya, spesialis. Bukan Pak, ada yang mandiri juga. Oh ya, oke. Yang spesialis kita pisahin gitu. Nah, dokter umum berapa Bu? Pas 14.431. 431, lalu ditambah 6.695. Ditambah 6.000 di aplikasi yang lain ya. 6.695. 695. Okay. Ini yang SIP-nya masih aktif yang kita coba tarikin ya Pak. Lalu dokter yang umum ya, dokter gigi. Dokter spesialisnya yang spesialis 14.151. Sabar Bu, sabar pas. Jangan ngebut. Oh. Sudah dari berapa spesialis? 14.000 berapa? Kok Bu. Tuh. Nggak kelihatan Bu? Kelihatan? Saya nggak kelihatan. Untuk yang spesialis 14.151 plus 3.184. Nah, untuk yang dokter gigi itu ada 5.021 ditambah 1.204. Lalu yang spesialis gigi itu 1.730 ditambah 547. Nah, untuk proses SIP emang kita belum upload di salinan Pak, karena tadi kita pengen di master Vaskesnya dahulu agar lebih lebih standar Pak. Ya, karena itu betul. Pernah kita kan sempat kita pakai yang masternya dari SISDMK ya Pak ya. Waktu itu juga sudah pernah saya ceritakan, ternyata di master SIDMK juga ada yang nggak lengkap, lalu juga penamaan Vaskesnya berbeda, sempat kita pakai, lalu pemohonnya protes karena di nama Vaskesnya bukan yang seperti itu. Lalu juga misalnya ada yang klinik Pratama, seharusnya udah jadi klinik utama seperti itu. Nah, makanya berkaca dari pengalaman itu, saya PTSP bersama teman-teman di Dinkes coba kita ngumpulkan data master ya, Bu Dr. Cendana ya, kita kumpulkan. Nanti dengan harapan kita upload di salinan KKI, terus kita udah punya semacam master data yang baru seperti itu. Lalu untuk pengembangan sistem ini kita ada 3 ya. Pertama terkait pembatasan kalau lebih dari 3. Jadi kalau misalnya nanti dia masuk, kalau tercatat ada 3 maka dia diblok, nggak bisa masuk permohonan. Lalu nanti ada cek STR ini terkait nanti data SIP-nya dia. Nah, ini nanti ada diisian petugas terkait untuk validasi, dan terakhir dengan salinan QR untuk mendapatkan salinan STR. Seperti itu. Nah, mungkin yang mau dikasih lihat mau yang data atau yang di sistemnya Pak Jose? Dua-duanya. Yang data itu yang tadi apa sih namanya? Mungkin Mas Arief bisa share. Berarti baru proses saja ya, SIP-nya belum? SIP-nya tadi beberapa sih Pak kita coba tadi. Oh ya boleh, nanti yang mungkin dicoba. dikasih lihat Mas Arief ya? Oh ya, yang data dulu aja, yang
apa namanya data tadi kliniknya ada berapa ribu tuh? Oke, bentar. Nah, Ini gimana tuh, Pak? di data SIP kan ada data kalau kita buka dashboard ada data awalnya tuh ya Pak ya, yang 1000. Nah itu adalah data dari waktu kita integrasi tuh Pak. Itu mau dihapus. Nah itu nanti dihapus. Nah ini Belum dashboardnya. dihapus dulu DKI, teman-teman. Iya. Nah dikasih lihat semuanya Vaskes sama itu. Itu coba ada longitude-latitude-nya nggak, Mas? Longitude itu belum Pak. Nanti kita tarikin lagi, bisa lah Pak. Ini apa nih? Yang ini apa? Ini nggak kelihatan. Puskesmas Pak. Oh, puskesmas ini nggak? Coba diedit. Ada ininya nggak? Kecamatan kelurahan. Udah masuk ya? Udah, Kecamatan Oke, Kemayoran. Dan Panjang. ini rumah sakit, Mas. Kembali, coba yang rumah sakit Mas Arif. Udah, oke, sip. Klinik. Klinik. Udah juga. Ini kalau ada longitude bagus juga, Mas. Iya. Ada nggak sih datanya? Enggak. Nanti kita cek dulu sih Pak. Biasanya ada Pak, karena itu apa namanya, dia berdasarkan tagging lokasi. Coba klinik berapa Mas tadi di situ? Di Mas kan 1537 apa di 1537 masuk nggak? 1537 masuk Pak. Udah ya? Oke, sip. Oke, mungkin sekarang coba sistem. Yang emang langsung sistem. Oh enggak, yang tadi SIP datanya yang Coba udah. SIP Rip yang udah kita Udah dihapus belum? DKI. Iya, SIP yang dihapus. Jangan ini Vaskesnya. Waduh, udah bagus yang tuh uji coba datanya. yang tadi aja Rip. Udah capek yang tuh. 5, yang 1500 nggak gampang ngetes sih aja. kecamatan kelurahan. Ini teman-teman dari TTO sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk apa? Dibuat peta sampai desa itu bisa kelihatan. Iya, langlot. Oh, bukan langlot. Di kelurahannya kan udah ada kita. Itu bisa di apa namanya di sampai desa kelurahan tuh bisa. Oke, paling enggak kalau nggak titik ya. Sambil nunggu dihapus ya Pak. Bisa kelihatan. Kita coba share screen untuk yang di uji coba aplikasi Pak. Ya kalau langlot lebih keren lagi emang. Oke. Di data Mas coba yang tadi saya screen udah dikosongin belum sama teman-teman? Udah dikosongin belum Mas Arif? Coba lihat. Diklik data. Kosong ya. Kita masukin dulu berapa tadi? Ada 10, 50, 100, 200. Kita coba yang sedikit aja dulu Pak. Karena kan tadi kita belum cleansing buat SIP-nya Pak. Oh, ini mana Mas? Masalahnya Pak ya? Salah upload ya? Itu yang bawah kenapa Mas ya? Format. Iya tadi saya udah coba cek juga Pak format penulisannya kan. Cuma ini doang juga nggak tahu ini kenapa satu data itu aja. Iya nggak ketemu, nggak bisa masuk. Formatnya udah dicek-cek nggak ada masalah sih udah sama yang di atas juga. Tapi tetap nggak masuk. Apa karena mungkin di database sana juga nggak tahu. Nah, makanya nanti tolong dicek Mas Andrian sama Mas Sulaiman. Ini udah ya? Iya segini Pak. Berapa? 20-an. 20-an. Yang terakhir coba dilihat dulu dong. Itu masalahnya. Tadi nggak masuk kenapa? Atau ada spasi atau apa segala macam? Iya ini makanya penulisan nggak ada sih Pak tadinya.
Biasa kan harus tanda petik ya di Excel kan, Iya, karena betul. untuk baca. Udah seperti itu, tapi pas di-upload tetap aja nggak mau. Satu data itu. Bisa cek cepat atau nanti dulu, Mas Yosep? Nanti aja ya. Oke. Nanti tolong ya Mas, soalnya itu penting buat kita, nanti takutnya ada persoalan yang sama di daerah yang lain gitu, di kabupaten kota lain. Nah, kira-kira DKI kapan ya? Yang 33.000 itu? Bu, gimana Bu? Kayaknya cepet ya. Oke, lanjut ke sistem. Karena itu suaranya kan di HP. Gambarnya di situ. Nah, nomor STR-nya kelebihan tuh, Mas. Ternyata kan Mas sudah ngelukap ke kita, kan harusnya nggak ada ini, nggak ada Kan persoalan. ini yang isian manual, Pak. Yang kan saya bilang waktu kita belum integrasi kan pemohon kan ngetik nomor STR dan petugas kan belum tentu, mungkin validasinya kurang, ya mungkin lebih banyak human error-nya, Pak. Seperti itu. Kayak kita etika ya kayak gitu. Berarti persoalan nggak di kita ya, persoalan di sana ya? Iya. Itu kalau kita nge-cleansing ada berapa ribu, 10.000 ya lumayan tuh nanti. Iya, nanti kelihatan tuh. Iya. Nah, yang capek nggak tahu dah tentang capek. Tenaga apa? Banyak Maknya tuh nomor juga ya. STR-nya, Mas. TGM mau nanya apa? Iya Pak, ini kan gini Pak, Manual. ini yang pas pemohon nginputkan ya Pak, pas nginputkan terus ada validasi dari petugas. Ya petugas saya nggak mungkin nggak ngecek ataupun si pemohon juga nggak ngecek. Ya jadi langsung disetujui dan selesai terbit SIP seperti itu Pak. Jadi kita kan dapat data seperti itu, bukan data yang dari. Kalau misalnya kita yang sudah integrasi sama KKI, pas dia validasi udah ada dan emang sesuai dengan nomor STR gitu Pak. Jadi ini untuk data existing, data yang sebelumnya gitu Pak. Bentar ya dicek dulu ya. Ya, oke. Whitelist gitu Pak. Ya semacam whitelist gitu aja. Enggak, iya nanti sih itu pasti banyak Mas kalau handling kayak begitu. Masih banyak gitu. Oh iya. Tapi sementara kita serahin dulu ke teman-teman di situ untuk ngelihat. Soalnya pasti banyak tuh, banyak hal-hal yang kayak gitu. Kemarin kan kita ketemu tuh akhirnya di trim kalau nggak salah sama teman-teman tuh. Ya betul. Hal-hal yang harus dihandle bukan hanya itu ya, macam-macam tuh nanti ketemu lagi tuh pasti. Ada lagi tuh hal-hal yang begitu. Oke, kalau gitu ke sistem Mas Gusni, lanjut. Nah, tinggal kita tunggu data yang ini, data yang tadi Faskesnya berarti udah 100% ya, udah bisa ya, udah masuk semua. Kecuali yang tadi apotik lah apa itu ya, mungkin. Paling tadi kita nyesuaiin yang terkait rumah sakit ya Pak ya. Nah, tadi kan Bapak bilang. Nah, saya itu masih di situ itu gini Pak, karena kita standar ya, masuknya dari sana. Saya takut aja kalau seandainya kita rubah, ini kan memang ada fasilitas untuk merubah itu. Akhirnya tidak standar, kita yang jadi persoalan dari Kemenkesnya gitu. Itu makanya Kemenkes ngasih data standarnya nggak Pak? Gimana Mas Markus? Kan data rumah sakit itu katanya teman-teman, ini banyak nih tadi ada beberapa, itu nggak sesuai dengan nama yang nama yang kita dapat dari Yankes, dari Pusdatin Puskesmas. Nah itu gimana gitu? Kadang-kadang nanti si pemohonnya itu tadi Mas Gusni bilang pemohonnya menolak ini. Namanya bukan ini gitu, walaupun sama hampir-hampir sama ya. Nah itu gimana? Apakah kita sepakat mengatakan yang ada Bu Wati atau siapa Bu Cilda? Apa kita sepakat ya udah kita pakai adalah yang dari Yankes cukup, nggak boleh ada modifikasi lagi yang ada di kabupaten kota atau bagaimana gitu loh. Maka atau ininya dong ke Mas. Ya, makasih. Memang kalau untuk yang kode Paskes khususnya rumah sakit itu kan yang punya wewenang kan dari sana dari Yankes. Kita yang terima aja masalah detail profil rumah sakit tersebut kita nggak ikut campur. Kitanya dapat kode udah masukkan ke SSMK.
Jadi sesuai dengan yang ada di Paskes terdaftar di Yankes. Biasanya kan kalau ada perubahan, misalnya kan ada usulan kan dari rumah sakit angkutan, misalnya perubahan nama atau apa gitu, atau mungkin ya karena kenaikan kelas atau makan, biasanya kan mereka ngajuin ke Yankes dulu biasanya seperti itu. Jadi yang jelas sih untuk update data profilnya itu bukan di kita tapi di Yankes. Kita hanya nerima kodenya aja. Bukan, maksudnya bukan kode Mas, namanya. Iya, masuk nama juga. Kita nggak bisa merubah. Jadi bukan, maksudnya apakah kita sepakat udah nggak ada perubahan nih nama ini, karena kita kan dapatnya dari teman-teman juga data Iya, itu gitu. kita dapat dari Yankes juga. Saya nggak berhak untuk itu, bukan kewajiban saya, karena itu bukan hak kami. Untuk Nah, kayaknya kita harus undang Yankes untuk Iya. tersebut ya. Mungkin beredar mungkin bisa kali. Iya. Bisa dipanggil. Iya. Yang jelas sekarang ini jangan kita rubah dulu lah gitu aja. Karena itu kita dapat datanya dari Yankes memang. Hah? Iya, iya. Enggak, kita dapat data dari Yankes, kita nggak berani untuk rubah-rubah gitu. Oke, lanjut Mas Gusni untuk sistem Mas. Biar kita ini terakhir nanti Kota Depok. Oke, nah ini contohnya di aplikasi, kita coba ngembangin di versi development dulu ya Pak, bukan yang production, Ya, karena kan siap, belum launching ya. siap. Ini kita coba pilih izin. Kita anggap si pemohonnya sudah punya akun di Jakevo, terus nanti dia pilih untuk SIP dokter. Ini apa bermaksud penurunan SIP perpanjangan tidak. SIP dokter umum. Maka jenis prakteknya di Vaskes. Sebagai penanggung jawab, iya. Nah ini untuk contohnya dokter umum penanggung jawab di Vaskes. Nah ini menjalani pendidikan spesialis, ini kalau misalnya, iya biasanya untuk yang PPDS atau PPDGS sih Pak. Kita pilih tidak aja. Berikutnya. Nomor STR. Nah ini kita coba contoh aja. Selesai. Nah dipilih tipe perizinannya, perorangan. Nah, cari lokasinya ini kita ngasal aja dulu untuk tagging lokasi. Ya, di kuning aja nggak apa-apa. Ini warna-warna ini hanya terkait zonasi ya, Pak. Oke. Karena ada peraturan daerah kalau misalnya praktik tertentu dia ada izin tetangga dan sebagainya. Oh, ini udah RT RW ya? Iya, betul Pak. Luar biasa ya. Oke, coba. Nah, ini ada notifnya Pak, yang sebelah kanan bawah ya. Kelihatan nggak ya? Ya, nggak bisa kebaca saya Mas. Karena tadi mau ini nggak connect. Bisa ditolong dibacain nggak? Coba. Apa tadi? Di sini, ini di satu. Di sini sih notifnya kita pakai kata-kata kita ya Pak. Anda memiliki total data KKI yang melebihi batas maksimal. Seperti itu. Jadi dia nggak bisa mengajukan. Lebih dari 3 ya? Iya, lebih 3. Nah kita coba cek STR-nya ya Pak di salinan ya. Benar nggak ada lebih 3 ya untuk memastikan aja. Kita coba buka salinan. Kang. Udah. Ini udah jauh Pak Bu. Iya. Iya. Yang di salinan, sorry Kang, yang di salinan itu. Ada kelebihan, ada kekurangan lah mana satu sama lain. Coba kita cek yang itu nomor STR yang tadi. Nah, coba dibuka aja. Yang tadi ya. Coba dibuka Kang. Nah ini yang tadi ya Pak. STR yang tadi. Di mana aja tuh Mas? Oh yang tadi udah dimasukin ya? Iya. Tadi kita tes bener kan tadi STR lebih dari 3. Nah ini kita tes di salinan gitu Pak. Kita ngecek gitu maksudnya. Oh di KKI udah 3 loh gitu maksudnya. Iya. Nah itu contoh aja ya Pak. Oke. Nah kita anggap prosesnya itu udah masuk dengan mengganti STR yang lain. Nah di sini akan prosesnya itu kan nanti ada penerbitan, ada validasi dari petugas ya Pak. Nah ini saya cuma nampilin dari sisi adminnya.
di sini ada isian petugas ya Pak. Isian petugas di sini adalah nanti. Sebentar Mas, tadi kan udah ditolak, terus gimana dong? Udah nggak bisa ngajuin Pak. Hah? Nggak bisa ngajuin. Nggak bisa ngajuin? Iya, jadi dia nggak bisa masuk permohonan. Oke. Begitu. Nggak, maksudnya ada contoh yang bisa ngajuin nggak gitu? Nah ini saya coba masukin, makanya Oh iya, aja kita udah masuk, tapi dengan nomor Oh iya, oke, dengan nomor restoran. Nah ini saya coba tampilkan di versi admin aja, sama sih nanti di petugas juga ada ke atas, sorry Kang, ke atas ada isian petugas ya. Di sini nanti ada identitas pemohon. Nah, biasanya nanti pemohon isi di sini, terus bawah ada data tempat praktik yang diajukan. Nah ini contohnya, terus di bawah lagi data pelengkap. Tempat prakteknya ngambil dari mana tuh? Sementara ini kita coba yang masih yang SIDMK Pak. Oke. Gitu. Yang tadi yang pas kita mau coba yang apa namanya yang dari KKI, tadi kita udah komunikasi sama Mas Adrian ya. Sempat tadi ada kendala sama tadi kita miskomunikasi. Makanya kita tetap coba push aja dulu. Nah ini di sini Pak, untuk yang teman-teman di petugas ada namanya cek STR ya Pak. Di sini kalau kita coba cek STR. Nah di sini nanti biasanya nanti data-datanya akan muncul. Nah lalu di mana sih data yang historinya? Di sini ada di atas di data pelengkap ada warna biru sama warna kuning nih Pak. Yang warna kuning itu yang KKI, yang warna biru ini kita yang dari data biodata SISDMK gitu Pak. Jadi mungkin ada biodata dokter yang ini kalau biodata dokter ini dia berdasarkan NIK, nomor induk NIK, sorry. Kalau yang CKKI berdasarkan STR seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat historinya, bisa diklik. Nah di sini nanti historinya kalau yang tadi 3 ya Pak. Oh Begitu. ini udah muncul di sini ya. Jadi Iya, API-nya udah kerja ya. Iya, kira-kira sih nanti gambarannya kayak gitu Pak. Jadi petugas juga bisa melihat historinya si pemohon itu ada berapa berapa tempat praktik ya. seperti itu. Ini hanya simulasi aja Pak. Nah nanti ketika sudah disetujui, anggap aja itu disetujui. Nanti kita di sini ada tab sendiri Pak. Kan di sini ada tab surat keputusan. Sorry Kang, di surat keputusan. Nah di sini surat keputusan. Jadi ini bentuk SIP kita seperti ini. Gitu. Nah lalu nanti yang salinan itu ada di tab sendiri. Sama kayak ini tadi ya, lampiran atau apa gitu. Bawah. Mana coba Mas, coba lihat Mas. Nah kira-kira kayak gini Pak. Oh sip. Jadi kita belum tempelkan di SK, kenapa? Karena kan waktu kita awal advokasi kan belum ada aturan nempelin ini di SK. Jadi nanti kita jadikan lampiran ataupun nanti di tab sendiri. Nah ini nanti bisa jadiin bahan tembusan ke teman-teman Dinkes juga, bisa lihat dari Jakevo kita, bisa dari salinan KKI juga, ataupun nanti kalau untuk pengawasan juga bisa. Nah kira-kira gambarnya sih seperti itu Pak, nanti pengembangan di sistem kita. Keren, luar biasa. Tinggal datanya aja Mas. Ya itu Pak, makanya itu datanya susah tidur kayaknya Pak. Ini udah sampai ke ujung nih Bu Cilda. Jadi dari awal sampai ke ujung udah dipakai semua itu. Apa sih namanya, si API yang kita produksi udah dipakai semua oleh DKI. Lupa tadi yang ke kabupaten yang tadi di ini Bu. Di Zoom tadi nggak tahu siapa. Nah tadi untuk Vaskes masih ambil dari SISDMK, jadi nggak cocok sama kita nanti. Nah makanya itu nanti kita coba yang tadi saya bilang kita coba bikin standar, pertama standar datanya tadi ya, kalau misalnya tadi ikutin yang Yankes ya nanti yang rumah sakit itu kita rubah lagi ya, misalnya kita upload ulang lagi nanti Pak, seperti itu. Nah untuk yang data lainnya belum ada gitu, kan kita matchingin pertama data izinnya Pak, dulu misalnya ada data izin rumah sakit, tulisannya seperti apa, lalu di data Yankes seperti apa, lalu data dari Dinkes seperti apa, itu kita matchingin Pak. Terus nanti dari situ data yang misalnya ada rumah sakit yang belum ada, belum terakomodir, kita akomodir, nanti kita masukin di salinan KKI. Jadi kemungkinan nanti kita pakai data referensi yang dari KKI mungkin gitu Pak. Oke baik. Seperti itu. Enggak, karena ada persoalan tadi, ada beberapa yang masih. Tapi kalau sudah disepakati bahwa tadi proses ya seperti Bu Wati bilang, maksudnya memang ada ketentuannya,
bahwa memang harus masuk ke aplikasi Devo apa saya lupa. Terus habis itu harus keluar kode dari sana, ya kita ngikut juga sana semua gitu. Kalau memang seperti itu, tapi kalau kondisi seperti sekarang SIP duluan, terus dalam membuka klinik harus harus ada orangnya dulu. Nah itu kan susah kita kalau harus kita ikut, sedangkan SIP ini udah harus jalan gitu maksudnya. Nah itu Pak, itu salah satu kendala kedua Iya. berikutnya Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi nggak, ada yang ini Bu Cilda atau teman-teman ke DKI? Tinggal 33.000 udah cakep banget ini ya. Jadi dari semua 4 itu sudah dijalankan, hanya yang kedua tidak dijalankan yang SIP itu karena memang nggak tidur katanya, atau apa tadi? 33.000 lumayan banyak. Tapi kalau udah masuk datanya itu bisa kita kita lihat di Jabodetabek itu dokternya seperti apa gitu. Oke baik, terima kasih Mas Gusni dan teman-teman dari DKI, luar biasa ya. Jadi API-nya sudah kepakai semua dan mudah-mudahan itu bisa di teman-teman yang di daerah yang lain ya. Terima kasih. Ya siap. Yang di import SIP itu dia kayak data kelurahan sama data kecamatan itu kodenya pakai kode BPS apa kode itu ya Pak? Enggak, ini kita ganti. Jadi gini, itu kode Kemendagri, cuman itu kode lama. Oh, ada pantas masalah di sistem kita Pak. Makanya kita ya. narik kok beda. Jadi mau nggak mau kita coba import Nah, itu sekarang sesuai di itu. Sekarang kita kan ada data KPU yang terbaru. Nah, nanti itu kita cemplungin di situ. Tapi KPU pun ngambil datanya dari Kemendagri juga, data gitu. dasar awal. Nah, itu lebih enak kodenya, Pak. Iya. Jadi pas kita ngirim via API-nya juga nggak bikin 2 kali kita Pak. Iya. Ada versi Kemendagri Kebetulan sama versi KKI. Mas Andrian tuh buat SIPD, jadi dia ada semua tuh, ada kelurahan. Pecahkan aja sih Pak. Ntar kita kelurahan sama desanya ada semua tuh di dia. Harusnya bisa tuh. Atau Mas Jo yang pegang KPU itu. Jadi ada semua. Berarti megang suara terbanyak dong Pak ya. Bahaya itu 2 orang di belakang. Oke, baik, makasih terbanyak. Aplaus Bu buat apa namanya? DKI. Baik, kita kembali lagi ke Depok. Tadi udah selesai. Mohon izin di share screen. Oke, kita lihat di Depok ada berapa Bu di data Bu? Totalnya. Coba Bu, teman-teman coba lihat di recordnya. Bukan, yang tadi di data Bu, data. Kan udah selesai kan import ya? Nah itu di bawah kan ada page berapa tuh? Hah? Dari 5.000 itu? Yang berhasil cuma 9. Jadi caranya memang saya setuju dari Pak ada dari beberapa daerah. Jadi yang dibereskan itu fasilitasnya dulu. Iya. Saya tadi untuk SIP itu tidak mengambil data lokasi ya, data orang tapi mengambil data dari ID passetnya. Kalau ID passetnya belum selesai, yang kita kan nggak punya ID-nya Pak. Jadi kita kalaupun import data yang ada, yaitu ID passetnya kita kosongkan. Baik. Yang kemarin itu kita bisa masuk banyak karena ID passet seperti kita ya. Yang pertama pertemuan kita mengosongkan ID passetnya. Jadi kita bisa. Tapi kalau sekarang ada penambahan ID passet, di kami juga ada double. Nah ini yang jadi masalah mau yang mana? Karena ID passet yang tergenerate itu hanya puskesmas itu ada P-nya, tapi yang dari sistem tidak ada Pak. Kurang edit Pak. Ya.
Nah, seperti ini Pak, kami ada dua maju baru dengan maju baru saja dengan ID passwordnya berbeda. Ya, ini yang mau dipakai yang mana? ID Vaskes maksudnya puskesmas baru ini puskesmas yang sama atau gimana? Jadi gini, sebenarnya gini, ini masalahnya adalah karena memang ID Vaskes ini belum ditok atau ditetapkan. Jadi kita itu mengenerate di dalam aplikasi ID Vaskes sendiri. Kecuali Vaskes yang sudah diberikan dari Yankes dan Pusdatin. Kita pakai itu kodenya. Yang lain kita generate. Nah nanti pada saat ketika misalnya katakan ini sudah ditetapkan, kodenya sudah ansih atau maksudnya sudah sah di tok gitu ya, bahwa yang dipakai adalah aplikasi ini atau dipakai apa dan lain sebagainya. Karena ini kan satu ke satu. Nanti kita akan melakukan cleaning di kita sendiri. Jadi kodenya berubah lagi tuh semua, ceret gitu. Maksudnya misalnya katakan nama tadi suka maju, kita cari, nanti itulah, itu kan teman-teman programmer yang kerja tuh. Nah, tapi sekarang karena memang ini harus sudah berjalan, kita nggak bisa kan menunggu misalnya katakan kapan tuh Vaskes ID-nya keluar gitu. ID Vaskes nggak tahu tahun depan, nggak tahu kapan dan lain sebagainya. Sedangkan ini kan program makanya kita mengenerate si Vaskes yang memang tidak ada di sana gitu. Itu dulu yang jadi ini ya, yang apa namanya, yang harus diambil tindakan. Nah, karena ya tadi saya bilang, ketika nanti misalnya katakan Vaskes itu sudah terstandarisasi ataupun sudah, kita kan nggak tahu kapan ya. Nah itu sudah keluar kode dan lain sebagainya, kita yang akan melakukan pembenahan di belakang karena itu satu ke satu. Jadi nggak ada masalah. Klinik ini namanya kayak tadi ya, suka maju nih 2 ya. Nah itu kan sebenarnya satu. Jadi satu ke satu, jadi bukan satu ke banyak. Jadi nggak apa, ya beratnya nanti di kita dan nggak begitu persoalan di Bapak Ibu sekalian. Nah itu kode Vaskesnya langsung berubah semua. Itu jadi ceritanya. Kalau di global ini Pak, yang mau dipakai yang mana itu dengan rumah sakit ini kami ada dua nih Pak. Oh, yang sekarang yang di Kota Depok. Nah, Kota Depok tadi kan ada perlakuan khusus. Nanti maksudnya kita ngobrol sama Pak Jo sama itu. Karena kan yang puskesmasnya ada 2 kan kalau nggak salah tadi. Nah, kita kayaknya pakainya, iya, maksudnya kita pakai tetap yang punya Pusdatin. Pusdatin Kemkes. Jadi masnya masukin jadi tambah, ya kan? Itu nggak masukin Pusdatin. Tanpa memasukkan ID Vaskes Pak. Ya, siap. Siap. Oke, baik. Makasih teman-teman Kota Depok udah luar biasa juga sama. Nah, berarti ya. Jadi generate sama aplikasi kita. Oke, terakhir sekali ini kita di mana sih? Di mana nih, Bu? Amarosa ini di Bekasi apa? Enggak, maksudnya Bekasi apa? Hah? Bukan, maksudnya apa? Kabupaten atau apa? Kota, karena kota kita penutup. Jadi terakhir Kota Bekasi yang presentasi. Gitu kira-kira Pak. Di kotanya Kota Bekasi lah maksudnya. Yang akan presentasi. Makasih, silakan Pak di share screen. Disampaikan 4 hal tadi ya. Jadi pertama adalah Vaskes. Memang harus betul seperti kata Pak Niko. Semua Vaskes harus masukin dulu. ID-nya udah ada. Terus yang kedua SIP-nya dimasukkan. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan API dan aplikasinya di Kota Bekasi. Baik, makasih. Silakan Bapak Ibu dari Kota Bekasi. Monggo kalau ada yang di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya Pak yang diberikan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kami data tentang Syariankes di Kota Bekasi ya, rumah sakit kurang lebih datanya kita punya rumah sakit 48 rumah sakit Pak. Ya, baik. 48 rumah sakit itu tadi dari swasta dan pemerintah. Yang kedua adalah puskesmas. Puskesmas itu terdiri dari 47 puskesmas. Juga klinik kurang lebih ada 434 buah. Itu termasuk Pratama juga utama. Nah untuk data-data, kenapa?
Klinik ya. Klinik 434 itu masuk ke Pratama juga utama. Nah untuk optik, apotek dan lainnya nanti kita datanya nyusul. Disusun ya. Nah untuk dokter kurang lebih sekarang itu udah nyampe 4.000. 4.000 itu terhitung dari tahun 2000 ya. 2022. 2000 sampai 2022 itu kurang lebih 4.000. Itu dokter berapa? Belum kita upload cuma. Jadi baru kita 2020 sampai 2022 udah mencapai 4.000. Itu dokter gigi dan dokter umum spesialis. Nah, saya perlu sampaikan juga di sini bahwa proses perizinan yang di Kota Bekasi itu kan memang lewat sistem online, yang namanya adalah SILAT, Sistem Informasi Layanan Terpadu. Itu versi 1, di mana semua pemohon masuk ke situ, termasuk print hasil daripada SK-nya juga di print mandiri, ya di print mandiri. Nah, terkecuali SIP dokter. Kenapa SIP dokter belum mandiri? Karena memang menyangkut dengan STR-nya. Jadi begitu beliau itu mengajukan permohonan, begitu siap cetak, maka si dokter itu harus datang ke kita untuk diverifikasi STR-nya itu apakah asli atau tidak, apakah sudah dipakai atau tidak. Apabila sudah selesai baru bisa dicetak gitu. Yang lainnya semua udah cetak mandiri. Nah dengan adanya program ini sangat membantu sekali buat kami Pak untuk pelayanan, karena memang nantinya kita tidak ragu lagi dengan STR asli atau palsu dengan jumlah yang tidak melebihi dari 3 tempat praktek. Nah, kami juga punya sistem versi 2 apalagi pengembangan sistem silat dari versi 1 ke versi 2. Nah, versi 2 ini lain dalam tahap pengerjaan. Belum selesai, mudah-mudahan nggak lama lagi selesai ya Mas Andro. Sehingga perjalanan antara sistem kami pengembangan dengan KKI bisa sejalan. Sehingga nanti di dalam koneksinya bisa lebih mudah gitu ya. Nah untuk sistem ya cek ini data-data yang udah masuk di-upload itu memang kita belum bisa ngupload semua jenis izin termasuk SIP. Kita yang baru masuk apa ya? Baru klinik aja, klinik baru masuk. Nah yang lain-lainnya mungkin bisa dijelaskan dari Pak Andro. Silakan. Selamat siang teman-teman KKI. Jadi saya ingin nambahin sedikit dari Kota Bekasi ya. Sebelumnya kita udah coba untuk masukin semua aman, gak ada kendala. Untuk tes masuk import SIP lewat template juga aman ya. Cuman kendala paling dari nama dokter ya. Karena kan di Kota Bekasi hampir semua itu dia membuat gelarnya. Dokter A, gelarnya SPJP dan selainnya. Jadi kalau kita tarik dari database, kita import itu kan gagal pasti kan, tidak sesuai dengan STR. Jadi mau nggak mau kita coba waktu itu kita perbaikin, kita hapus gelar, masuk sukses, aman. Nah kita sedang cari metode bagaimana dari database kita yang lama supaya nanti gampang masukin ke importnya. Kedua, terkait masalah API. Jadi memang kebetulan pas kita diundang begini KKI itu pas banget Kota Bekasi lagi pengembangan Pak. Aplikasi terbaru. Untuk web service semua sudah kita siapkan buat KKI di aplikasi kedua. Nah kita rapat sama teman-teman tim di kantor memang supaya efisien kita mau terapinnya di yang baru aja. Karena memang yang lama ini sudah jauh nggak update teknologinya gitu. Kalau kita langsung masukkan di sistem yang lagi jalan sekarang takut kerja 2 kali. Bikin di sini nanti bikin lagi yang di baru kan ya. Cuman kita lagi kejar mudah-mudahan bulan September Oktober selesai semua. Cuman dari konsepnya KKI ini kita 100% paham lah arahnya kemana gitu. Nanti bisa kita bantu. Kalau kendala dalam import sih nggak ada. Kita udah masuk aman semua. Untuk data baru kita masukin klinik. Bisa dilihat lah. Nah, ini klinik sudah sampai 341 terrecord ya. Dan ini itu sama sesuai dengan data yang disana. Oke, sesuai. baik. Tidak ada masalah. Dan sudah saya cek random dengan SIP yang sudah jalan Pak itu cocok matching. Oke, siap. Nah nanti untuk rumah sakit kita masih menunggu dari Dinkes data pastinya ya, karena kalau tentang Vaskes itu paling bagus tuh datanya dari Dinkes. Kalau rumah sakit bisa lihat Mas, karena udah ada. Rumah sakit masih ada yang belum masuk sih. Coba diedit. Nah ada ininya enggak? Ini sama sekali ini. Edit Mas. We can edit.
Nah itu masih ada kecamatan kelurahan udah masuk ya? Ya ini masih data yang bukan. Oh, yang baru klinik. Kalau klinik udah. Nah makanya itu tinggal diupdate aja. Nanti kita update datanya, Iya. kita siapkan Dan kalau dulu. nggak ada ditambahkan aja. Siap. Itu aja sih paling. Sama kalau puskesmas ya. Puskesmas sudah belum? Puskesmas juga belum kita update, masih data bawaan. Oke. Ini data bawaannya udah sesuai, hanya kayak kelurahan-kelurahan aja yang masih kosong gitu. Longitude latitude? Hah? Longitude latitude lot lat. Nah itu kita minta data nggak ada, Bu. Nah itu perlu kita harus ke Dinkes dulu ini. Kita sebenarnya udah minta. Sebenarnya diundang itu kalau yang kemarin itu Dinkes 3 ya malah Dinkes, Kominfo sama PPTSP. Jadi bukan hanya PPTSP. Jadi makanya datanya kan dasarnya dari Dinkes. Gitu. Cuman bisa nanti kita gerakin cepat Pak, pasti. Dari hasil rapat ini kan nanti kita sampaikan ke sana BA-nya. Nah terus untuk yang tadi Mas, mau lanjut lagi dulu? Kalau dari kita sih sementara itu aja, simpel karena memang terkendala dari SDM dan waktu juga. Kalau kita lebih terkendalanya di waktu aja. Nah untuk tadi Mas, untuk SIP karena memang udah diterbitkan ya. Jadi kita mempertimbangkan untuk jangan sampai ada kesulitan di teman-teman PPTSP di kabupaten kota. Jadi untuk tadi ada namanya dokternya, hajinya ditambah atau nama suaminya ditambah di sana ataupun dia mau tambah nama sendiri ya silahkan asal ada mengandung namanya dia. Oh iya. Misalnya katakan itu udah kita kendorkan tadi malam. Jadi kalau di import hari ini sebenarnya itu sudah bisanya harusnya masuk. Misalnya siapa ya Raji Farid gitu ya. Ada R Farid kan. Jadi Faridnya aja asal dengan nomor STR-nya itu match gitu kan. Dia langsung kita loloskan. Tapi yang dipakai adalah nama DR Farid ya tadi. Yang dipakai yang diambil adalah dari SIP, bukan dari kita. Kita nggak mereplace nama di teman-teman di SIP. Oke. Gitu. Yang penting kocok match kita masukin. Sejauh ini sih. Oke, nah untuk API Mas bisa dilihatin nggak? API-nya juga belum kita proses Pak, karena kan kebetulan untuk API kita ke vendor. Nah kata vendor, Pak Ando nanti kita di baru aja kita bikin dan yang baru juga masih belum kita hosting aplikasinya, masih pengembangan. Kalau ininya testingnya udah? Kalau testingnya untuk postnya sih bisa masuk dia. Tes post untuk metodenya itu kan masukin data, cuman memang dihapus-hapusin lagi sama vendornya kemarin. Yang masukin ke dalam KKI-nya gitu dites. Kira-kira kapan ya? Kita kan sebentar lagi mau launching tuh. Betul, kita udah fokus. Target pokoknya memang fokus dinas sekarang lagi ke aplikasi itu karena nggak hanya mengcover KKI, karena kita juga didorong juga untuk Diskom dan Bapenda untuk integrasi. Mudah-mudahan Oktober atau September ini Pak. Oktober tuh buat kita sebentar lagi. Bulan depan kayak 2 minggu lagi katanya udah launching. Nah itu makanya kendala kita masih. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya mungkin yang teman-teman dari Kota Bekasi itu login ke aplikasi kita kalau mau ambil QR-nya. Paling gitu caranya. Tapi tolong data ininya existingnya dimasukin. Ya paling kita fokus rapiin SIP-nya dulu deh, kita import dulu semua, nggak apa-apa lewat template. Gitu. Ya, lewat template. Paling kita nanti berfokus kejar di situ dulu Pak nanti sama tim kerja nanti. Jadi belum di ini ya, hanya Vaskesnya baru yang tadi semua. Baru Vaskes. Terus yang itu juga belum dimasukin kelurahan kecamatan, yang puskesmas sama itu. Kira-kira kapan ya Bapak Ibu? Kalau kelurahan kecamatan itu yang perkiraannya kita coba seminggu ini, nggak sampai seminggu, kita merencanakan Senin masuk, nanti kita dapatkan tuh briefing langsung kita gerakin untuk melengkapi data-data itu. Kalau itu kan karena pakai template ya nggak perlu harus orang IT, kayaknya bisa cepat nanti. Ya, harus orang IT. Iya, itu bisa itu. Untuk yang data Vaskes dan data SIP juga ya. Siap. Kan ada 2000-an ya. Iya, 4.000. 4.000. Bukan 2000. Dokter gigi sekitar 4.000 ya. Iya, 4.000-an. Oke, baik, saya rasa cukup untuk Kota Bekasi ya. Ada tambahan lagi nggak? Saya rasa udah cukup ya. Ada lagi yang belum kira-kira dari kabupaten kota yang lain yang harus diimport datanya? Ini mungkin kita harus segera ini Bapak Ibu sekalian
mengimpor data tersebut ke sana, karena ini juga menjadi konsumsi data untuk di SSDMK dan di DTO, teman-teman DTO, karena kita adalah data dari penerbit, bukan dari Fasiankes. Kalau dari Faskes itu bisa jadi kayak kemarin tuh, berubah nama apa nggak match. Nah ini adalah data yang justru malah paling valid kalau menurut saya, yang akan kita alirkan ke ke aplikasi-aplikasi lainnya. Asal tadi bahwa ya nanti ini harus pemenahan itu bisa ya, memang harus seperti itu gitu ya, bahwa Faskes ini harus kita beresin, tapi sementara itu kita nggak bisa menunggu, kita generate dulu kode Faskesnya. Mungkin itu yang kalau dari saya. Kalau nanti mungkin ada lagi tambahan dari yang lain, mohon maaf kalau seandainya ada kurang-kurang dari saya, ataupun ada yang kurang berkenan kata-kata dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya, Bu Cilda, atau ada dari Mas Kevin yang lain yang bisa menyampaikan. Enggak, Bu. Baik Bapak dan Ibu, cukup ya mungkin hari kemarin sama hari ini. Satu yang tidak presentasi adalah dari Kota Bekasi, Kota Bekasi ya? Kota Bogor, maaf. Kota Bogor karena tidak ada perwakilan sepertinya, jadi Kota Bogor mungkin PR sendiri, nanti kita undang sendiri mungkin di Zoom, di rapat biasa. Jadi Bapak dan Ibu memang ada beberapa, saya lihat API yang belum digunakan ya. Yang belum menggunakan API adalah, mohon koreksi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel, dan Kota Tangerang, dan Kota Bekasi. Sepertinya tim Tangerang yang belum menggunakan ya. Jadi mohon tim Tangerang mungkin bisa menindaklanjuti hasil pertemuan kita pada hari ini, karena memang rencana tanggal 7, tepatnya tanggal 8 mungkin ya, ini akan di launching. Jadi mungkin kita cek kembali mungkin salah satu kali pertemuan secara Zoom untuk memastikan kesiapan Bapak dan Ibu. Saya lihat memang banyak yang belum selesai import data. Kami akan juga mengundang dari Yankes mungkin untuk kepastian penggunaan kode Fasiankesnya ya, karena banyak tadi sepertinya menunggu kepastian itu. Seperti itu ya Pak Jose kayaknya. Iya. Untuk sementara memang itu kita solusinya adalah mengenerate data tersebut. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kami mohon memang komitmennya dari 9 kabupaten kota ini, karena Bapak dan Ibu untuk menjadi contoh, selain ada Boyolali, ke Balikpapan ya mungkin, tapi kenapa kami pilih Jabodetabek, karena memang yang mudah kami jangkau kalau untuk dilakukan bintek. Kemudian data SIP-nya banyak di Jabodetabek ya, seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya selama ini. Tetap semangat, terutama Depok nih, ikon sama DKI ya.